Hari ini masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kuat, sehingga kita bisa hadir di majelis ini melaksanakan ibadah maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan melakukan amalan ribat, menunggu waktu sholat isya berikutnya. Tentunya kita berharap segala doa-doa yang kita panjatkan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Amin. Selawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta seluruh pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua keistiqomahan untuk menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan beri kesembuhan. Saudara-saudara kita yang rezekinya sempit, semoga Allah lapangkan rezekinya. Saudara-saudara kita yang punya banyak masalah, ditimpa musibah, semoga Allah beri solusi dan beri kesabaran. Dan mari kita doakan anak-anak kita, pasangan kita, semoga menjadi salih dan salihah, menemani kita di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat semua nggih? Bahagia semua? Alhamdulillah ya. Ini malam tanggal 2 Muharram ya, bulan pertama di kalender Hijriyah ya, bulan pertama di kalender Hijriyah. Di bulan Muharram ini ada beberapa amalan yang jangan kita lupakan. Satu, memperbanyak ibadah ya. Yang kedua, ada puasa yang dulu hukumnya wajib, kemudian berubah menjadi sunnah ya. Apa? Puasa 10 Muharram. Kemudian Rasul menambah 1 hari agar tidak menyerupai puasa orang-orang Yahudi, yaitu pada tanggal 9 atau setelahnya tanggal 10, berarti tanggal 11. Jadi puasa yang diminta untuk kita dilakukan oleh umat Islam terkait dengan puasa yang berkenaan dengan bulan Muharram adalah puasa tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Bahkan ada satu pendapat ya mulai tanggal 9, 10, 11. Tapi ini agak kebablasan. Yang benar adalah qabla 9, 10 atau ba'dah 10, 11. Nah, itu yang harus kita lazimkan di samping puasa-puasa yang lain. Nah, di luar itu tidak ada perintah yang sifatnya khusus ya. Semua sifatnya anjuran untuk memperbanyak amal kebaikan. Nah, termasuk Bapak dan Ibu, kita pada malam hari ini akan bicara tentang negeri para habaib. Habib mana? Jazirah Arab ya. Kita akan pelajari surat Al-Quraisy bagian pertama. Monggo kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Sadaqallahul azim.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang mau pulsa sekat? Ada, baca putus-putus sesuai dengan kata. Ada Bapak dan Ibu? Bacin. Oke, saya akan baca putus-putus ya. Li ilafi Quraisy ilafi him rihlata asyita wa as-saib. Fa ya, atau fal ya, ya'budu rabba haza al-bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu kata dalam surah Al-Quraisy. Li di sini adalah li at-ta'ajjubiyah. Ta'ajjub itu artinya apa ya? Ya sesuatu yang membuat takjub ya. Allah mengawali dengan ya li ila, karena ketaajuban ya. Ilaf itu kebiasaan, alafa menyatu. Jadi kesatuan cara hidup mereka itu menjadikan orang-orang Quraisy itu menjadi suku yang ditaajubi ya. Takjub berarti punya keistimewaan ya. Jadi kenapa orang itu takjub pada seseorang? Dikarenakan seseorang itu punya kelebihan atau keistimewaan. Nah, kita diperintahkan oleh Allah ketika kita membaca surah Quraisy ini belajar tentang kaum Quraisy. Nah, kaum Quraisy itu Bapak dan Ibu adalah kaum keturunan dari Nabi siapa? Ismail. Ya, Ismail bapaknya siapa? Ibrahim. Jadi keturunan Nabi Ibrahim. Ya, nah, Quraisy itu adalah suku yang punya banyak keistimewaan. Padahal mereka kafir, tapi diistimewakan. Termasuk ya, keistimewaan itu adalah apa yang menjadi tradisi mereka berkaitan dengan waktu 12 bulan muslim itu, 12 bulan Hijriah itu adalah keyakinan kaum Quraisy. Jadi Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, itu adalah kebiasaan atau nama-nama bulan ketika mereka hidup diakomodir oleh Al-Qur'an. Jadi spesial dia suku Quraisy itu. Ya. Kemudian nanti akan kita lihat apa di balik inspirasinya. Ilafi kebiasaan mereka melakukan perjalanan. Jadi ekspor dia. Jadi dia itu suka apa bahasanya? Suka melancong ya, suka berpergian di waktu dingin dan di waktu kemarau. Jadi traveling namanya ya, traveler namanya. Bangsa yang suka melakukan perjalanan antar negara. Itu orang-orang Quraisy. Ya, dikenal profesinya sebagai apa? Perdagangan, pedagang. Bukan pedagang di pasar lokal, tapi pedagang antar negeri. Ya. Nah, kemudian falyabudu, maka ya, ya'budu hendaklah mereka ya, menyembah Rabba, pemilik ya, hazal bait. Rabba itu bisa berarti pemilik, bisa penjaga, bisa pemelihara, bisa pemberi rezeki. Hazal bait, ini rumah di mana? Makkah.
Ya. Alladzi at'amahum. Ya. Dia Allah, ya, Rabb yang memberikan makan kepada mereka Quraisy ini minju' sehingga mereka terbebas dari kelaparan. Wa amana, dan memberikan aman. Aman artinya apa? Aman, keamanan buat mereka, min khauf, dari rasa takut. Jadi tidak ada yang berani kepada mereka. Ya. Jadi diberikan kepada mereka itu keamanan dari rasa takut, berarti mereka menjadi orang-orang yang pemberani. Maka kebiasaan mereka apa? Berperang. Ya. Orang berperang berarti dia punya sifat apa? Pemberani. Nah, ini terjemahan perkata dari surah Al-Quraisy. Nah, apa yang bisa dipelajari Bapak dan Ibu? Ini untuk kita fahami bahwa kondisi Jazirah Arab, ya, tidak lepas dari peristiwa dan permohonan yang diminta Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat dulu ketika Ismail baru lahir, Ibrahim diperintah kemana? Ke Mekah yang tidak ada pepohonan, yang isinya hanya gunung-gunung. Tetapi karena perintah Allah, Ibrahim memenuhi, sehingga ada proses apa? Larinya Siti Hajar sebagai peristiwa, kalau haji apa namanya? Sa'i, ya, dari Safa ke Marwa, Safa Marwa. Untuk cari apa? Cari air dan makanan. Nah, ya, jadi negeri tandus, tidak ada apa-apa di sana. Ya. Ternyata, ya, Ibrahim ketika memenuhi perintah Allah, Ibrahim itu berdoa untuk negeri itu, gitu loh. Jadi apa yang terjadi di Mekah sekarang, Gemah Ripah Loh Jinawi lah bahasanya, ya. Semua ada buah-buahan, semua ada di sana sekarang. Ya, penduduk sana tidak pernah kekurangan makanan. Itu ternyata dikarenakan doa Nabi Ibrahim. Nah, lihat doanya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Jadi ketika Ibrahim disuruh ke sana, dia letakkan, ya, Ismail dan Siti Hajar. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah. Artinya kondisinya apa? Begitu kering di sana itu. Ya. Ya Tuhan, ya. Rabbana liuqimus shalah. Ya. Aku berharap mereka yang tinggal di sana itu ada yang mau mendirikan sholat. Nah, mendirikan sholat pakai apa? Orang sholat pakai air diantaranya. Artinya secara tidak langsung Ibrahim memohon kepada Allah, kasih dong air agar mereka bisa melaksanakan sholat. Ya Allah, kasih dong fasilitas untuk mereka agar mereka bisa sholat. Apa fasilitas sholat? Ya masjid, ya warna-warna, gitu loh. Bahasanya saudara seperti itu. Ya, secara umum Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus shalah, ya. Kemudian faj'al af'idatam minan nas, ya. Jadikanlah hati dari sebagian manusia, ya, cenderung kepada mereka. Nah, ini menarik kepada kehidupan orang-orang yang tinggal di sana, ya. Kemudian warzuqhum minats tsamarat. Kasih mereka itu apa? Buah-buahan untuk rezeki mereka. Ya, artinya apa? Buat mereka bisa makan, ya, buat mereka bisa hidup dengan nyaman. Nah, sekarang bisa kita lihat, ya,
Berapa orang yang ke sana nggawa duit, ada pedagang, ya, ada barang, ada ragam fasilitas, ada tempat wisata, ada peternakan, ada perkebunan. Nah, luar biasa itu. Ini dahsyatnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita boleh berdoa semacam ini, tapi levelnya diganti gitu ya. Ya Allah, jadikan sawah saya bisa memberikan bisa menjadikan orang dengan sawah saya menjadi orang yang selalu sholat. Nah, boleh dalam bahasa kita, ya. Ya Allah, jadikan gaji saya ini menjadikan anak keturunan saya bisa monggo, ya. Nah, ini doa Nabi Ibrahim yang pertama. Yang kedua, ya, wa iz qala Ibrahim, ya, Rabbij'al hadza baldan aminan warzuq ahlahu minats tsamarat. Ya. Ya Allah, jadikan negeri ini aman. Maka dinamakan apa? Tanah haram. Tanah haram itu apa? Di mana kita dilarang untuk merusak, dilarang untuk membunuh. Kalau orang lagi umroh itu, ya, kalau orang lagi ihram itu kan dilarang itu. Membuat tidak hanya terhadap makhluk, terhadap diri kita ngomong yang enggak bagus, ngomong yang jorok saja dilarang gitu ya. Kenapa? Menjadi bagian daripada menghormati negeri tersebut, ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan warzuq ahlahu minats tsamarat. Berikan rezeki kepada mereka dari buah-buahan. Ya, jadi semua buah ada di sana Bapak dan Ibu. Kalau yang pernah umroh dan haji mau cari buah apa semua ada di sana itu. Dan tidak hanya buah, segala jenis makanan ada, termasuk bakso, mie ayam, tempe, ya, semua ada. Jangan gori, ada itu. Yang jual orang-orang Indonesia di sana, ya. Kemudian ya Allah jadikan juga, ya, ada di antara mereka yang beriman kepada Allah dan ada yang percaya juga kepada hari akhir. Jadi di sana itu tidak semua muslim Bapak dan Ibu. Ada yang non muslim juga. Ya, apalagi sekarang budaya Arab itu sudah terbuka itu. Ya, dengan raja yang baru itu. Ya, ini menjadi hal yang harus kita fahami, ya. Kemudian qala wa man kafara fa ummatihu qalilan summa taru ila adzabin nar. Adapun orang yang kafir, kuberikan dia senang tapi sebentar. Jadi orang-orang kafir dikasih juga di sana itu kenikmatan hidup, cuman sebentar. Setelah itu dia mati, ya sudah, giliran disiksa. Itu kondisi orang di sana, posisinya memang dijaga, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Quraisy. Jadi sedikit diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Jazirah Arab itu, ya, negeri Madinah, Makkah itu, Arab itu belum ada nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul banyak diarahkan ke Palestina, ya. Jadi Bani Israel itu paling banyak Nabi dan Rasul yang diutus. Kenapa? Saking ngeyelnya, ya, itu Bani Israel. Oke, kita kembali. Jadi ada keistimewaan di negeri Jazirah Arab itu dikarenakan doa dari Nabi Ibrahim. Yang kedua, Bapak dan Ibu, suku Quraisy adalah penduduk yang Allah muliakan dengan beragam keistimewaan dibanding dengan suku lainnya. Lahirnya Nabi akhir zaman dari suku Quraisy yang menjadi munculnya kebencian Yahudi dan Nasrani itu, ya. Kenapa?
karena ternyata nabi yang dijanjikan dalam Injil, dalam Taurat itu bukan dari golongan mereka, tapi justru dari Quraisy, suku Quraisy. Ini keutamaan yang pertama. Dua, Allah buat atau berikan jaminan keamanan kepada suku Quraisy. Jadi suku Quraisy itu kemanapun dia berangkat pergi, tidak ada yang berani ganggu. Ya, karena sifat pemberaninya itu, tidak ada yang berani ganggu. Nah, dia punya profesi pedagang. Suku Quraisy itu orang yang cerdik, orang yang pintar berdagang, Bapak dan Ibu. Jadi yang dinamakan jahiliyah itu bukan orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa nulis, tapi orang yang jauh dari kebenaran, belum ngerti mana yang benar dan mana yang salah. Ya, secara keilmuan dia pintar berdagang, pintar berhitung. Ya, apalagi orang Arab tuh pintar membuat puisi, syair. Ya, jadi bukan dia tidak bisa baca, tidak bisa, cuman jahiliyahnya itu karena mereka belum mengenal yang namanya kebenaran. Buktinya apa? Kebiasaan mereka menyembah patung, ya, percaya pada klenik, ya, percaya kepada ahli nujum istilahnya di sana itu. Nah, itu yang harus kita ketahui, ya. Nah, coba kita lihat siapa suku Quraisy itu. Nah, perhatikan hadis riwayat Muslim. Innallaha istafa min waladi Ibrahim Ismail. Ini jarang kita baca hadis ini. Sesungguhnya Allah memilih, ya. Jadi kalau Nabil Mustafa itu artinya apa? Nabi pilihan. Kan ada selawat itu. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustafa itu artinya pilihan, ya. Jadi innallaha astafa min walad. Jadi sesungguhnya Allah memilih dari keturunan Ibrahim. Siapa? Ismail, ya. Jadi yang dimuliakan itu dari Ibrahim, kemudian anaknya Ismail juga dimuliakan oleh Allah. Wastafa min waladi Ismail bani Kinanah. Allah memilih anak dari Ismail itu Bani Kinanah, keturunan Kinanah namanya. Wastafa min bani Kinanah Quraisy, dan memilih dari keturunan Kinanah itu namanya suku Quraisy. Wastafa min bani Quraisy Bani Hashim, dan Allah memilih dari suku Quraisy itu ada namanya Bani Hashim. Bani Hashim ini yang menurunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastafani min Bani Hashim. Lalu Allah memuliakanku dari keturunan Bani Hashim. Nah, kita bisa ngitung berapa atas kita, Bapak dan Ibu, ada yang bisa? Dia urut, dia itu tercatat benar gitu ya. Siapa bapak kita, siapa mbah kita, atasnya mbah apa? Mbahnya mbah, terus mbahnya mbahnya. Itu di sana itu kuat banget itu. Rasa kesatuannya, ngerti gitu. Kalau kita susah banget. Lihat ya. Nah, ini nasabnya Nabi. Ya. Muhammad ibnu Abdillah, ini bapaknya. Ibni Abdul Muthalib, mbahnya, ya. Ibni Hashim, apa bahasa Jawanya? Buyut. Ibni Abdul Manaf, apa? Canggah? Apa coba? Ibni Qusay, Ibni Kilab, apa? Tidak ada di Jawa ya? Ya. Ibni Murad bin Ka'ab, ya. Ibni Lu'ay, Ibni Ghalib, Ibni Fahar, Ibni Malik, Ibni Nadar,
Ibni Kinanah. Yang keberapa coba dan Ibu? Yang ke-13 itu Quraisy itu, ya. Bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Nah, itu levelingnya coba. Kalau kita kan enggak sampai segitu, ya. Setelah Mbah bingung, ya. Nah, ini kelebihan mereka Bapak dan Ibu. Jadi mereka itu ikatan persaudaranya begitu kuat, ya. Kok bisa kuat? Karena mereka dimuliakan, gitu loh. Maka Habib sampai sekarang pun keturunannya menjadi mulia. Maka ada satu hadis Nabi, keturunan Nabi itu harus dimuliakan. Disunnahkan untuk memuliakan keturunan Nabi. Nah, itu habaib. Nah, ini yang harus kita pahami. Tapi banyak di antara orang Indonesia juga ngaku-ngaku Pak Kiai Haji Soleh mungkin Habib, ya. Mbah keturunannya mana saya tidak tahu, ya. Nah, itu yang harus difahami. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena mereka itu memang dimuliakan oleh Allah. Walaupun mereka kafir, tapi kemuliaannya hanya sedikit. Setelah itu dia masuk ke dalam neraka. Nah, ini pembelajaran dan Ibu. Jadi Quraisy sampai karena mereka mulia dimasukkan di dalam surah Al-Quraisy. Ya. Nah, jadi kemuliaan mereka. Tapi oleh kita kadang disebut apa itu kalau di dunia politik kadrun, ya. Nauzubillah, ya. Ya kan menghina itu. Jadi tidak boleh kita ikut-ikutan ngomong kadrun. Kadrun itu apa? Kadal gurun. Nah, tidak boleh itu, ya. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu, maaf, ini yang ketiga. Nah, kemudian yang ketiga, Allah memberikan perlindungan suku Quraisy dalam menjalankan kebiasaan masyarakatnya yang dikenal memiliki profesi pedagang antar negara. Jadi kebudayaan sudah maju Bapak dan Ibu. Ekspor, impor, ya. Dia kalau di musim panas dia jualan ke mana? Ke Syam. Ya. Musim dingin dia jualan ke Yaman. Ya. Dia seperti itu terus, nggawa barang dari musim dingin jual di Syam, ngambil barang di Syam jual di Yaman. Nah, ini kan sesuatu luar biasa peradaban mereka. Dia sudah mengenal jual beli antar negara. Lah kita belum maksimal. Nah, itu keutamaan mereka, ya. Nah, kita lihat surah Al-Ankabut ayat 67. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan. Nah, tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman. Nah, jadi Mekah itu adalah tempat yang paling aman, Bapak-bapak. Jadi awalam yarau anna ja'alna haraman aminan. Ini yang menjamin siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa yutakhattafun nasu min haulihim, ya. Padahal manusia di sekitarnya saling merampok. Berarti di luar negeri Makkah. Jadi memang desainnya Allah untuk mereka itu yang tinggal di Makkah itu merasa aman, damai, ya. Tidak ada peperangan, ya. Nah, itu yang dihormati oleh mereka. Maka dalam budaya mereka itu ada namanya 4 bulan hurum. Dia punya budaya, pokoknya kalau sudah sampai 4 bulan hurum tidak boleh ada yang menzalimi, tidak boleh ada yang berperang pada bulan-bulan itu. Nah, itu mereka budayanya itu mereka pegang betul. Nah, dipelihara bahasanya oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang kadang kepingin mati di Arab biar mendapatkan keistimewaan gitu loh. Ya, Ka'bah ada di sana, kan betul-betul istimewa itu. Maka pertemuan orang haji kan dinamakan pertemuan internasional, ya di sana itu. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran. Jadi wa yatakhattafun nasu min haulihim, sementara di sekitar mereka itu ya masyarakatnya tidak mengenal peradaban, perampokan dan seterusnya. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillah yakfurun. Ya. Maka kata Allah, ya, setelah mereka menerima apa yang Allah jaminkan kepada mereka, apakah mereka masih percaya ya, kepada kebatilan atau ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu pembelajarannya. Jadi ketika mereka mendapatkan jaminan keamanan, ketika mereka dipenuhi fasilitas kebutuhan yang mereka butuhkan, ya pertanyaannya, apa mereka masih ingkar? Itu kalimat li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita iwas-shaib. Jadi perhatikan ayatnya ini, ya. Nah, ayat 1 dan 2 ini adalah ayat yang memberikan apa? Keutamaan, keistimewaan kepada mereka. Karena keistimewaan, karena nikmat itulah, maka ayat ketiga itu diperintahkan. Itulah. Sama dengan kehidupan kita ini Bapak dan Ibu. Kenapa ada perintah sholat, ada perintah puasa, ada perintah kurban, ada perintah haji, umroh? Kenapa Bapak dan Ibu? Karena nikmat, gitulah. Jadi nikmat itu adalah modal. Untuk apa? Untuk kita melaksanakan ibadah. Bahasa lainnya dulu saya sampaikan, nikmat itu yang Allah berikan kepada kita itu ibarat pinjaman kepada kita. Yang namanya pinjaman kudu dibalekke. Ya, kalau dikasih pinjaman kemudian tidak mau balekke, yang datang apa? Debt kolektor. Wujudnya apa? Bisa sakit, bisa kehilangan, bisa kelalainan, bisa aras-arasan, bisa malas. Itu dampak dari apa? Kita tidak ngembaliin hutang, tidak menggunakan nikmat itu dalam rangka beribadah, gitu loh. Maka mari jangan sering buat alasan, ya. Tidak ada yang namanya ibadah itu berat. Semua ibadah itu ringan, bisa kita lakukan. Ya, coba sholat malam itu berat apa ringan? Ringan. Yang mereka berat itu diri kita sendiri. Ngeluarin infak 100.000 ringan apa berat? Ringan. Yang mereka berat adalah diri kita sendiri. Apa coba? Ya, long puasa 1 bulan full aja ringan kok kerasa. Terus kita diperintah puasa Senin Kemis misalkan, ya kok enggak bisa? Kan jadi aneh. Bendina bisa, selisih 2 hari ora isa. Aneh apa enggak? Aneh banget. Jadi bapak-bapak yang sudah mau hampir finish, ayo gunakan itu. Ini yang saya sering harus luruskan kepada ibu. Yang namanya mati itu bukan kita yang menuju kepada kematian, tetapi mati yang menuju kita.
Jadi yang mendatangi mati itu siapa? Kita apa mati yang mendatangi kita? Mati yang mendatangi kita. Jadi jangan bilang engkau set lah, ngaso di set, tidak boleh seperti itu. Lihat Al-Jumu'ah ayat 8. Ya, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakan bahwasanya mati yang kamu lari daripadanya, ya. Jadi qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya mati itulah yang mendatangimu. Jadi kita tidak bisa lari. Sehingga mati itu dekat apa jauh? Dekat. Maka Rasul mengatakan, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah kamu untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati besok. Coba bapak-bapak dan ibu sekalian dijadwal, hai bapak-bapak dan ibu sekalian, kamu mati besok. Kira-kira malam ini kita masih main catur enggak? Main sekak enggak? Nongkrong enggak? Enggak. Gitu loh. Jadi semangatnya ini seperti itu Rasul. Tapi mboh kita ini masih merasa jauh, ya enggak Pak? Ya, mati itu masih jauh apa sudah dekat Bapak dan Ibu? Jujur aja lah, masih jauh rasanya, ya enggak? Iya, padahal besok kata Rasul gitu. Ya, ini kan aneh di kita. Rasul sudah begitu dahsyat menggambarkan. Jadi mati yang kita lari ternyata datangi kita. Maka ayo ketika ada kesempatan lakoni. Tidak ada yang berat. Rutin, qobliyah, ba'diyah berat apa ringan? Ringan. Ya. Dan ingin saya luruskan kembali Bapak dan Ibu. Salat itu pekerjaan apa istirahat? Istirahat apa pekerjaan? Istirahat. Coba Allah menciptakan kita untuk apa? Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk bekerja apa ibadah? Ibadah. Salah satu bentuk ibadah itu apa? Salat. Yang pertama kali ditanya besok itu apa? Pekerjaan apa salat? Terus yang dijadikan istirahat itu salat apa pekerjaan? Tugas utama kita salat apa bekerja? Nah, tadi katanya istirahat. Gimana sih? Tidak konsisten. Saya ulangi lagi biar tidak kaget ya. Saya sering mengkritik ini. Jadi kita diciptakan untuk apa? Ibadah. Bentuk ibadah itu apa? Salat. Yang pertama kali dihisab apa? Nah, besok malaikat datang kepada kita. Hai fulan bin fulan, pekerjaanmu apa? Gimana salatmu? Ini menjadi pembelajaran. Maka kalau saran saya, buat dia seimbang. Kalau kita kerja disiplin, sholat pun harus disiplin. Kalau kerja kita punya aturan main, dipenuhi aturan mainnya, ya sholat pun harus dipenuhi aturan mainnya. Paham Bapak dan Ibu? Kalau kita kerja konsentrasi, ya sholat pun harus konsentrasi. Kalau kerja kita harus ngerti apa yang kita lakukan, ya sholat pun ya sama seperti itu. Berapa banyak di antara kita saat ini sedang sholat, tapi orang ngerti apa yang dibaca. Ya mbok, orang kalau ngomong nggak ngerti itu orang apa? Orang mabok. Tahu mabok diharamkan, mabok haram. Tapi ketika sholat, itu siapa? Kita. Maka ayo, Muharram ini dijadikan sebagai momen untuk perubahan. Ya, fahami mana yang menjadi tugas kita. Kenapa kita harus ibadah? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus puasa? Itu untuk kebahagiaan kita. Belajar dari kasus orang Quraisy ini, dimuliakan oleh Allah. Maka Allah ingatkan, falyabudu, hendaklah mereka
beribadah gitu loh. Nah, orang Quraisy yang diperintah seperti ini, apalagi kita orang yang beriman. Orang Quraisy belum mengenal yang namanya iman. Kita sudah mengenal iman. Lah kok ora ibadah. Aneh napa mboten? Aneh banget. Makatan Bapak dan Ibu, besok kita lanjutkan. Lebih dahsyat lagi besok. Semoga Allah beri kepada kita pemahaman, tambahan ilmu sehingga bisa lebih berkualitas ibadah kita, memudahkan segala urusan kita, menjadikan anak-anak kita dan pasangan kita soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.